cuti hamil itu boleh, tapi nggak dibayar. Untuk melahirkan juga parah. Melahirkan itu bukan kayak disunat, men. Lo sehari kayak disunat kan banyak tuh di jalan-jalan. Sunat hari ini besok bisa sekolah. Kalau ngelahirin nggak begitu. Lo ngelahirin hari ini besok bisa kuliah, nggak bisa begitu. Orang lahir juga butuh biaya. Ya lo cuti kan dapat duit juga kan lumayan gitu lo maksud gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Kembali lagi bersama gue Mirza Harera dalam channel Stetes, sebuah celoteh tentang Indonesia. Dan kali ini gue mau ngebahas tentang apa yang menjadi hajat hidup lo semua, terutama lo yang bekerja sama orang, bukan jadi pengusaha. Nggak pengusaha juga deh. Ini diatur dalam topik yang akan kita bahas, yaitu gue mau ngebahas soal Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan beberapa saat lalu. Kalau sekarang ini udah sehari yang lalu. Nah, ini kan lagi diperbincangkan nih, di demo, jadi trending topik untuk menggagalkan undang-undang ini, tapi nyatanya tetap disahkan. Nah, bagaimana sih undang-undang ini bisa yang katanya menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi, dan bagaimana bisa undang-undang ini mendatangkan investor yang akhirnya membuka lapangan pekerjaan. Tonton terus sampai habis, selamat menyaksikan. Dan sebelum gue ngebahas soal substansi Undang-Undang Cipta Kerja, ini ada hal yang menarik untuk gue bahas, dan kalian juga harus tahu. Karena kemarin-kemarin di Twitter itu trending topik dengan hashtag gagalkan Omnibus Law. Jegal sampai gagal. Itu berbagai konten semua di sini untuk menjegal agar undang-undang itu tidak disahkan. Ada di sini semua. Dan ini tapi ya yang gue perhatiin nih, orang-orang yang nge-tweet, ini bisa lo lihat juga, itu semua pakai bahasa Inggris. Ini gue nggak ngerti sih, kenapa bisa gitu. Ini nih Freddy's, Angel, itu semua pakai bahasa Inggris. Dan kalau gue lihat nih, gue buka bio-nya, ini bukan orang-orang Indonesia sih, ini orang dari luar. No. Never in my life I saw my father cry, but he's a mess now after he heard that the government has passed the Omnibus Law. Keren sih, ya masih nyambung tweetnya, tapi kenapa pakai bahasa Inggris gitu? Ini kan orang-orang yang merasa dirugikan adalah buruh. Ya gue bukan meng-underestimate buruh ya, tapi ya seenggaknya kalau lo mau nge-tweet ya pakai bahasa Indonesia aja sih, biar nggak kelihatan banget gitu. Nih bisa lo lihat tuh, itu semua bahasa Inggris tuh, bisa. Tapi ini semua konten-kontennya untuk menggagalkan Omnibus Law, tapi ya tetap aja udah disahkan juga. Ini tuh, oke, bisa lo lihat. Ini gue nggak bisa nemuin sih yang pakai bahasa Indonesia. Serius dah. Lo kalau bisa nemuin nge-tweet dengan trending gagalkan Omnibus Law, jegal sampai gagal, itu ada yang komen pakai bahasa Indonesia, lo screenshot dong, tolong kasih tahu gue di komen, ya, please, biar gue nggak negative thinking nih. Tuh. Mosi tidak percaya. Oke. Ini sebenarnya orang beneran apa bot sih nih? Ini gue lihat bukan orang-orang Indonesia loh yang nge-tweet. Tapi siapapun itu ya tetap kita hitung ini sebagai aspirasi lah untuk membela kepentingan rakyat kecil ya, gue ngeliatnya gitu sih. Tapi anyway, ini soal Omnibus Law ini kan dari beberapa waktu lalu ya, mungkin dari beberapa bulan lalu itu terdengar kabar atau viral konten-konten yang mengatakan kalau Omnibus Law itu tidak pro dengan pekerja, tidak pro dengan buruh. Dan salah satunya nih, ada beberapa poin yang udah gue catat, yaitu yang pertama, uang pesangon nggak ada. Nah, ini sini gue mau ngejelasin juga. Yang kedua, upah regional atau UMR, UMK itu nggak ada, itu ya. Terus yang ketiga, tidak ada hak cuti hamil dan juga cuti haid, itu katanya nggak ada. Terus juga outsourcing seumur hidup, jadi nggak ada
pengangkatan karyawan. Nah, itu yang terus ada lagi nih yang udah gue catet adalah oke, mungkin itu aja deh yang yang sering kita denger ya. Yang pertama, ini gue mau bahas tentang uang pesangon nggak ada. Tapi ternyata di Undang-Undang Omnibus Law di pasal 89 itu tetap ada ternyata. Terus tentang upah regional. Ini juga diatur dalam bab 4 ketenagakerjaan pasal 89. Wah, gubernur menetapkan upah minimum. Jadi yang kemarin-kemarin itu udah menggaungkan atau viral konten UMK itu nggak ada, dan ternyata di bab 4 ketenagakerjaan ini pasal 89 itu tetap ada. Jadi tenang aja. Terus tadi juga ya, hak cuti itu tetap ada ternyata. Terus soal status karyawan. Nah, itu ternyata tetap ada. Seorang karyawan itu tetap bisa diangkat menjadi karyawan tetap dan diatur dalam bab 4 ketenagakerjaan. Jadi memang ada beberapa versi substansi yang beredar di masyarakat, tapi ternyata pas undang-undang ini disahkan ternyata nggak kayak gitu kok. Ya memang mungkin nih memang ada beberapa yang masih bias ya soal cuti hamil dan juga cuti haid. Nah, barusan ya tadi gue baca berita itu cuti hamil dan cuti haid itu tetap ada. Nah, tapi untuk cuti hamil, cuti haid ini kita akan bahas lebih dalam lagi nanti setelah ini. Gue mau bahas soal undang-undang ini. Undang-undang ini tuh diperuntukkan untuk karena kita kan lagi dalam masa pandemi, ekonomi merosot, kita dalam ancaman resesi. Jadi undang-undang ini diharapkan untuk bisa mengembalikan kejayaan ekonomi. Kejayaan ekonomi. Gue nggak tahu sih Indonesia pernah berjaya gak ekonominya. Tapi seenggaknya ini untuk pemulihan ekonomi nasional. Dan yang paling ditekankan adalah di undang-undang ini adalah untuk menarik investasi. Jadi karena pandemi, ini kan banyak nih PHK nih, besar-besaran. Ada berapa juta orang gitu jadi pengangguran karena terdampak pandemi ini. Nah, dengan adanya investasi ini, investor masuk. Jadi diharapkan bisa ya entah itu mendirikan pabrik, entah itu mendirikan kantor-kantor segala macam yang akhirnya menyerap tenaga kerja. Nah, inilah yang diharapkan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk menyerap tenaga kerja. Dan ini menurut gue pribadi ya, Undang-Undang Tenaga Kerja itu tidak bisa memberikan dampak instan dalam pemulihan ekonomi nasional dalam jangka waktu 1 atau 2 bulan ke depan. Tapi bisa dirasakan dampaknya itu di tahun-tahun mendatang. Mungkin 2021 atau 2022. Sekarang logikanya gini, vaksin itu belum ditemukan. Udah ditemukan sih, tapi lagi di uji coba, ya kan? Nah, dalam masa uji coba ini kita masih dalam keadaan pandemi. Seenggaknya kita masih belum terbebas dari teror COVID-19. Nah, undang-undang ini dibikin untuk menarik investor, dan investor ini kan datang nggak langsung tiba-tiba ujuk-ujuk langsung memberikan hasil dong. Nah, mereka prepare dulu, mereka mungkin mendirikan pabrik dulu, dan akhirnya baru tuh setelah pandemi ini berakhir, ditemukan vaksin, orang-orang itu sehat, akhirnya bisa bekerja dan roda perekonomian kembali berputar. Jadi seperti itu. Nah, kalau orang-orang yang mengatakan, wah ini belum tentu nih bisa memberikan dampak yang signifikan. Ya emang enggak, karena undang-undang ini nanti bisa dilihatnya itu di tahun-tahun mendatang, karena ini soal investasi. Lo bayangin deh, lo investasi misalkan 1 juta, emang besok udah bisa lo jadi 2 juta? Ya enggak kan, tapi lo nunggu di situ. Lo beli rumah 100 juta misalkan atau 200 juta. Ya ini untuk investasi. Nah, nggak bisa dalam 1-2 bulan ya itu rumah harganya jadi 400 juta. Tapi lo nunggu gitu untuk harganya tanahnya jadi naik. Nah, seperti itu sih. Nah, logikanya kayak gitu. Jadi kita juga harus bersabar untuk nungguin ya undang-undang ini bisa ada dampaknya untuk kita semua. Nah, pemerintah ini kan lagi kerja nih. Ya kita tunggu aja sih gitu ya, walaupun menurut gue ada beberapa yang masih bias ya, terutama itu yang gue garis bawahi adalah cuti hamil dan cuti haid. Emang tetap ada, nah tapi dibayar apa enggak itu orang yang cuti kayak gitu.
Dan seperti biasa, gue nggak sendirian. Di samping gue udah ada seorang yang udah malang melintang di dunia komedi dan di dunia jalanan. Dia adalah tukang parkir di depan sini. Oke, gue males buat ngenalin dia. Mending lo kenalin sendiri dah, Pops. Nama? Gue nama gue awalnya Papa Zidan. Oke. Seiring berjalannya waktu gue senang dipanggil PUBG aja. PUBG. Papa Zidan. Lu ini bapaknya Zinedine Zidane. Iya. Jadi sebenarnya dia kalau ke Indonesia cium tangan sama gue. Oh, serius ya? Nama lu sebenarnya siapa sih? Nama gue Encep. Cuma di channel ini gue buka. Waduh, eksklusif. Nggak, dari karena itu memang nama panggung, gue pusing, gue bingung, gue itu aja lah Papa Zidan. Siapa tuh bisa Papa pakai Papa Zidan. Tibop awalnya begitu. Oke. Tapi kesini-sini baiknya ada beberapa orang akhirnya bilang manggil gue PUBG. Ya udah PUBG. Keluar game PUBG. Ya, gue Wah nggak ngerti tuh. iya, gue main Keluar lagi. dari situ. Itu lo yang bikin tuh? Iya. Tanya. Dan gue mengamini. Nah, ini PUBG ini adalah seorang sarjana SIP ya? SSP. SSP. Sarjana, Apa tuh? Sarjana sperma. Enggak, jadi ya serius lah. SSP. Nggak ada Oh, karena iya. title apa sih, ahli madi akuntan aja. Oh, nggak ada title. ahli akuntan. SS apa sih? SSP mas bulan Februari gara-gara ada Bu Siti dia ngomong masalah berenang bisa bikin hamil. Gue sebagai kreator, konten kreator terusik gitu Pak. Masalahnya kejadiannya nggak, gue dari SD udah tahu bahwa tidak ada kemungkinan berenang untuk hamil gitu kan. Nah jadi udah ada fakta banget dan akhirnya gue terusik tuh untuk waktu- bikin kreator reaction. Dan itu viral. Jadi Trending nomor 1 loh. mantap. Jadi karena yang sperma di kolam renang itu bisa hamil, Iya, jadi iya. lu meneliti tentang itu dan akhirnya ada penelitian. Lu meneliti tentang itu, Gue sudah belajar. Oke, jadi lu mengeluarkan sperma di kolam renang gitu, untuk lu meneliti itu. Boro-boro di kolam renang, kena air aja udah beku. Ini konten 18%. Enggak, yang gua aneh adalah dia adalah sarjana sperma. Siapa yang wisudanya? Lo kalau mau ngomong begitu, sebelumnya gue udah pengen bikin itu spesialis sperma. Oh, Cuma oke. gue takut kena ID nih. Oh, Gue juga bilang sama dokter segala macem, nggak apa-apa. Dia bilang, enggak, gue nggak enak kalau pakai spesialis sperma kan. Akhirnya gue bilang, apa ya SSP itu sarjana sperma. Oh, Udah, oke. lo bisa lihat, lo bisa searching di YouTube sarjana sperma. Akhirnya gue begitu, sarjana makan bebas, apa aja juga bisa lo sarjanain gitu, Benar. tanpa spesialisasinya gitu. Pap, ini yang tadi gue bilang ya, undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Cipta Kerja. Itu udah disahkan sama DPR. Nah, ini Mau lo apa sih? Gue kesel banget. Sorry, emosi. Nah, itu kan udah di demo, udah beberapa bulan lalu sih udah di demo, udah di tahun lalu gak sih udah di demo juga tuh ya? Udah tahun lalu demo, tapi ini barang Jalan. masih jadi nih. Lu sebagai seorang sarjana dan juga seorang pekerja non formal ya, gue kategorikan seperti itu ya. Dulu gue cuma pernah jadi pekerja formal, Pak. Pekerja 17 formal. tahun di bank gue. Wah, itu. Makanya Nah, gue ini banget. Nah, itu lu gimana sih pandangan lu? Pandangan gue. Ah, Gue sih di sini gue nggak tahu, maksudnya ada yang beredar memang gue fokusin dengan 7 poin yang memang dipermasalahkan sama Oke, yang viral itu ya? teman-teman pekerja ya. ah. Ya parah. Parah. Terutama gue menyoroti tentang tidak bolehnya cuti hamil, cuti melahirkan dan cuti haid. Oke. Lo yang bikin cowok nih, lo nggak tahu sakitnya lagi datang bulan lo. Puyeng tau gak lo? Lo pasti puyeng bini lo datang bulan, puyeng tau gak lo? Belum nyari pembalut, belum nyari yang asem-asem deh. Gila lo, lo belum ngerasain minum kilanti lo ya. Tuh biarin lo editor. Nggak, maksud gue itu memang hal manusiawi. Jadi jatuhnya nggak ini loh. Maksud gue dulu udah bener, lo ada kebijakan untuk cuti 1 hari itu untuk datang bulan. Untuk melahirkan juga parah.
Melahirkan itu bukan kayak disunat, men. Lo sehari kayak disunat kan banyak tuh di jalan-jalan. Sunat hari ini besok bisa sekolah. Kalau ngelahirin nggak begitu. Lo ngelahirin hari ini besok bisa kuliah, nggak bisa begitu. Kagak ada. Makanya gue bilang, bagaimana ini ceritanya? Orang lahir juga butuh biaya. Ya lo cuti kan dapat duit juga kan lumayan gitu loh maksud gue. Lagi beginilah. Maksud gue kalau lagi begini lo nggak usah mikirin omnibus law terlalu rumit maksud gue. Kalau lo mikirin omnibus law ya, lo ada hal-hal yang lebih ringan dari omnibus law. Omni sepeda law. Omni mikrolet law. Omni motor law. Masih banyak gitu hal yang belum bisa bahas. Jangan langsung tinggi aja. Oke, nggak, tapi menarik itu soal nggak boleh cuti haid Iya. sama cuti hamil. Emang Iya. cuti haid itu ada ya? Gue baru tahu. Ada beberapa perusahaan yang mengadakan itu. Jadi kalau- kadang-kadang emang si karyawan bandel dia pakai buat doang yang cuti head. Lepas dari itu sih. Ada. Iya. Nggak, ini yang gue tahu nih dan yang gue baca itu sebenarnya cuti hamil itu boleh, tapi nggak dibayar. Ya enggak gitu sih maksud gue. Ya yang bayar yang ngehamilin emang ya setuju gue yang bayar yang tapi nggak gitu Iya. juga kemanusiaan nih boy. Kan kalau dulu Aduh. apa namanya? Gaji penuh. Ya gaji penuh 3 bulan itu, tapi 3 ini nggak bulan dibayar. Tapi Nggak memang dibayar. ya merugikan si inilah ya, apa namanya? Karyawan. Parah lu. Enggak lo gue jadi gini ngebayangin anggota-anggota itu yang ngesahin ini. Ngebayangin jadi kayak malam itu yang di apa yang namanya yang api unggun segala macem. Lu ngebayangin itu suruh di apa namanya renungan malam gitu. Bayangin ibu kalian lagi kerja enak-enak terus ngelahirin kalian gak digajah. Lagi gitu masuk lah. Harus ada api unggun dulu ya. Bisa. Ya harus ada api unggun dulu. Gue cuma menyoroti itu doang dari 7 poin itu yang gue sorot itu doang gitu loh. Kesetaraan ya perempuan kan memang ada keterbatasan, bukan keterbatasan ya, ada memang hal yang memang mengharuskan mereka seperti itu. Dan sebenarnya kalau menurut gue ya pengusaha itu ya harusnya udah bisa mengambil resiko kalau lo Yes. mempekerjakan perempuan, Yes. ya kan ya Yes. pasti mereka bakal hamil. Gini gitu. yang gue tarik garis bawahnya adalah gimana kalau ternyata karyawatinya itu skillnya bagus, gitu loh. Maksud gue lo jangan pilih kasih dong dia kalau skill bagus segala macam lo dikasih segala macam nggak gitu, maksud gue. Udah Terus dikasihnya bagus segala macam. Ada poin lagi nggak yang menurut lo itu apa ya? Ini apa namanya, pesangon. Lihat contekan. Iya, pesangon berkurang katanya. Pesangon. Terus ini gue nggak tahu ya kita ini masih hoax atau apa karena kita nggak dapet draftnya. Iya. Kalau nanti kalau tahun 2024 gue jadi anggota, gue baru dapet draftnya. Tetap. Nah Berkurang. itu ya mungkin dipermasalahan sama guru-guru. Buru-buru. Iya, guru honorer. Apalagi Paps? Yang satu lagi nih gue nyontek ya, karena gue Iya. takut salah baca. Ini juga nggak tahu hoax, nggak tahu enggak nih. Nggak kayak Isi gua. di luar tanggung jawab percetakan. Nggak kayak gue udah hafal. Gitu. Kan, lo Udah kan hafal harus isinya. ngapa? Lo harus ngapa? Lo udah tua beda usia, Pak. Kita rentangnya itu makin jauh. Yang perempuan, yang gue kasihan Iya gitu loh. sih. Yang perempuan. Itu kok bisa direvisi lah ya? Iya revisi. Revisi kesian loh, orang udah hamil. Harus juga kan lo sebelum lo ngasih ke gue, sorry banget ya bapak ibu, iya sih kerja lembur, cuma nggak gitu juga lemburnya pak, kan harus live juga sama rakyat mesti tahu nih, anda wakilnya saya ya, jadi posisinya adalah saya harus tahu apa yang anda lakukan, live dong, bola aja bisa live, Liga Inggris, Liga Prancis segala macam live, lo kalau emang mau ngambil keputusan malam di live aja nggak apa-apa. Tadi live. Ini kan siang, begitu udah final. Waktu kemarin Oh, mau iya. rapatnya ikut dong. Apa-apa yang kurang, yang pandangan fraksi-fraksi harus ikut juga. Karena saya yang memilih Anda. Betul. Saya loh, Anda wakil saya loh. Pak RT sama wakilnya lebih tinggi Pak RT jabatannya. Oh iya. Rakyat sama wakilnya lebih tinggi rakyat. Iya, Undang-Undang Dasar 1945 Jelas. pasal 1 kedaulatan adalah di tangan rakyat. Di Tuh. pengupahan ada. Maksud gue begitu. Nah, Lepas dari apa, gue nggak suka politik. Gue nggak mau bicara politik sebenarnya. Sama gue juga. Mengganggu juga. Ini balik lagi ya ke kreator ya, action sih sebenarnya gue ya. Gue nggak mau mengkritik pemerintah sebenarnya. Tapi ini harus. Tadi dulu gue garis bawain, nggak cuma pemerintah, Apaan? DPR juga. Iya, DPR-nya juga gitu maksud gue. Lagi pada bikin gue bikin undang-undang. Ya begitulah, kita nggak ngerti gue. Kejar target ya Pak. Pak, jadi menurut lo ini Omnibus Law Cipta Kerja ini gimana sih? Penutup nih. Kalau- menurut lo nih, baik dan buruknya itu ya terlepas dari yang kita omongin Iya tadi sih. panjang kali lebar, itu gimana sih? Enggak, menurut gue gini, kan udah disahin juga ya. Iya. Lo kalau mau demo juga udah jalan, udah disahin juga. Kemenangannya juga
nggak 50-50, kalau gue bilang mungkin 20-80, lalu masih pada kalah juga udah. Cuma menurut gue gini, harus ada penjelasan tentang ini gitu. Artinya kita juga harus tahu dong dengan Omnibus Law ini target pemerintah sama DPRD berapa lama sih ngundang investor, apa aja sih next step-nya gitu setelah ini disahkan. Karena gue ngerasa gue ini memang diwakilkan oleh mereka dan gue harus tahu tentang apa yang apa yang wakil-wakil gue omongin di sana nih, apa yang kerja-kerja. Gue serius loh. Serius. Gue gak suka gue kalau serius gue gak suka. Gue mau tahu juga dong deadline-nya apa, timetable lo apa segala macam dengan lo mengambil keputusan ini yang which is yang kalau gue bilang tidak pro dengan rakyat, sorry to say, tapi memang begitu keadaannya. Karena gue udah 17 tahun juga bekerja dan gue tahu betapa sulitnya menjadi seorang karyawan. Makanya gue pada ini semua deh entrepreneur. Lihat di situnya, gue juga mau tahu timetable-nya dia apa, targetnya kemana. Kalau emang mau masuk investor sudah adakah, berapa target masuknya, berapa triliun kah, gitu, berapa ribu, ya serius gue. Kita persenannya berapa gitu. Nggak perlu deh, gue mau udah tua, iya masih muda ya. Nggak perlu deh, gue jadi CEO aja nggak apa-apa. Jadi gitu, gue harus tahu, maksud gue dengan itu target lo di mana sih? Seperti lo bilang, gue kan cuma berpikir mungkin 1-2 bulan sudah masuk ke Indonesia. Sedangkan lo berpikir sampai tahu, karena lo kan jurnalis ya, soal itu saya memang lo kan ada skill di situ, ada memang lo memahami itu. Lo bilang 2022. Men, jauh banget lo, men. Prediksi. Iya bisa jadi, kan nggak tahu corona kapan selesainya. Kalau lo nggak disiplin segala macam, gue di sini gue boleh 3M ya, pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, terus menghindari kerumunan. Nggak, kalau di sini. Lo tau nggak siapa yang bikin tuh kampanye 3M? Lo. Itu gue. Enggak, bercanda. Nggak tahu itu orang-orang sana lah. Tapi emang bener sih itu. Nggak tuh, makanya maksudnya dengan prediksi lo yang 2022, gila lo. Udah disiapin undang-undang dari sekarang, tapi kalau nggak ada yang terburuk aja, gue sih kemungkinan kan gue nggak tahu ya, kemungkinan terburuk aja nggak ada yang masuk, tapi itu undang-undang udah jalan. Artinya apa yang dirugiin? Buruh dong, karyawan dong. Udah merugikan ke situ semua, sementara investasinya belum tentu pasti datang. Gue ingetin lagi, kemarin 49-52 negara yang ngeblok kita untuk nggak boleh datang ke negaranya mereka. Kalau investasi mungkin lo cuma lewat TT ya, telegraphic transfer, sorry gue ngomong perbankan nih. Which is lo tinggal masuk ke kas negara segala macam, tapi kan tetap ada orang yang kesini untuk ngawasin. TKA aja udah datang loh, gue nggak tahu apa maksudnya. Dan itu juga kalau emang omnibus jalan, lo boleh lah mungkin TKA dikurangin biar nanti anak negeri sendiri yang ngisi pembangunan kita. Gitu loh, negeri kita loh, semuanya punya kita yang harus ngebangun. Sebenarnya malu kalau gue kalau nggak datengin orang-orang, malu sebenarnya. Lo bisa lihat di situ loh. Itu maksudnya jadi ada pemerataan ekonomi dari hulu ke hilir. Mau apa? Gue browsing dah. Maksudnya lo boleh ngeluarin undang-undang segala macam, lo boleh kontroversi dengan rakyat segala macam, dan pada akhirnya lo yang menang, iya. Cuma maksud gue ada penjelasan di situ, ada memang yang bisa angin segar buat kita. Gue bikin undang-undang ini buat ini loh. Kan memang lo juga bilang, maksud gue di DPR juga, kita bikin undang-undang ini biar investor masuk. Oke. Cuma kan gue butuh kepastian sebagai rakyat. Tadi gue bilang balikin lagi, berapa lama kah? Berapa triliun yang bisa masuk ke Indonesia? Apa kebijakannya buat Indonesia? Apa dampaknya buat rakyat Indonesia di tengah kondisi kayak begini? Gitu. Kita kan nggak mungkin harus terus-terusan makan instan sama sarden yang nggak jelas mereknya gitu. Kita kan nggak perlu begitu gitu loh. Beras sih bagus emang. Dapat loh. Minyak saya dapat. Gitu sih dari gue. Terima kasih sudah membantu teman saya, pemerintah dan bansosnya, itu sangat berguna sekali loh. Iya. Tapi lebih berguna pekerjaan, Pak, bener. Iya. Katanya nggak punya pekerjaan. Makanya Makanya bikin YouTube. Mungkin dengan adanya undang-undang Cipta Kerja, investor masuk yang katanya akan mengundang investor dan membuka lapangan kerja orang-orang seperti siapa ya? Ya, yang sudah kita di luar sana yang jadi terkena imbas PHK besar-besaran itu bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi buat anggota-anggota kemarin yang memang menyetujuin maupun tidak, kalian punya hak jawab di channel ini loh. Channel Setetes loh. Silakan subscribe, sama like, sama komen. Udah, ada hak. Tinggal undang Pak Reminya aja kapan lo bisa ada jawab. Oke, penutup dong. Penutup Pak Os. Harusnya gue dong yang ngomongnya gitu. Oke, ulang. Oke, jadi kalian jika punya komentar atau pemikiran lain yang berbeda dengan kita, tolong dong kasih komentar gitu. Butuh gak sih kita itu Omnibus Law Cipta Kerja? Jangan lupa komen di bawah ya. Dan juga share, like,
komen. Loh, komennya berkali-kali. Gitu. Kalau mau hak jawab juga anggota DPR boleh dong di channel lu. Boleh dong. Boleh. Kita sangat terbuka, gitu. Kalau apa namanya? Menterinya gitu nggak mungkin. Enggak apa-apa. Menteri dia nggak apa-apa. Oh gitu, boleh. Boleh dong. Boleh. Kan negara ini Saya negara izin Bapak dulu, demokrasi. begitu, Oh iya, di saya channel. kan memang CEO Indonesia. Oke, jadi gitulah apa namanya pembahasan kita Pak ya tentang Omnibus Law. Semoga Kita bermanfaat. nggak mendiskreditkan siapa-siapa, kita hanya menyuarakan apa yang menjadi keresahan kita. Oke, Pak ya. Iya. Lo kan Jadi yang ya. nutup, lo yang punya channel. Takut Jadi, Gue takut gatal. jadi ya kalau memang tujuannya baik, kita tunggu aja manfaatnya karena kan kita juga harus mengerti negara kita ini dan sebenarnya banyak negara-negara di dunia ini yang lagi krisis gitu dan butuh obat ya selain vaksin, obat untuk kesehatan juga obat untuk ekonominya dan mudah-mudahan RUU Cipta Kerja ini Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa menjadi obat bagi perekonomian kita. Oke Pak, terima kasih ya udah ngisi channel Stetes. Gue Papa Jidan. Ya. Oh iya, Papa Zidan ini juga punya What? ini ya What? channel. Ada Papa TV belum hidup belum. Itu The Jury nggak mau di ini. Oh, The Jury ada. Nah, The Jury. The Jury. Ini PUBG juga dia punya channel namanya The Jury. The Jury. Silakan juga Mula kalian. TV ya, sih Ya. mula gue nggak tahu. Mula Indonesia. Jadi kalian juga bisa cari Mula Indonesia. Nah di situ PUBG punya channel juga. Ada Oke. PUBG TV baru gue mau hidupin sekarang setelah dia komporin. Oke, kawan-kawan, gue nggak tahu sih sebutan untuk lo semua. Dari awal nggak bilang sebutannya. Gue nggak tahu, tapi lo yang nonton, Iya, lo iya. punya aspirasi, silakan komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Nyalain lonceng di bawah ini, please banget sih. Karena masih 1000-an subscriber gue, up dong. Jangan cuma nonton, tapi kalian juga harus subscribe. Sampai jumpa di video-video Stetes selanjutnya. Bab, kita harus merdeka. Ya, merdeka. Oh, merdeka.